Gaya-gaya geologi adalah semua aktivitas yang terjadi di bumi, baik yang berasal dari dalam bumi atau endogen, maupun yang berasal dari luar bumi atau eksogen. Gaya-gaya yang bekerja mempengaruhi perubahan muka bumi, baik yang bersifat membangun atau konstruktif, maupun yang bersifat merusak atau destruktif. Gaya-gaya tersebut dapat berasal dari dalam bumi atau endogen, maupun dapat berasal dari luar bumi atau eksogen. Gaya eksogen. Gaya eksogen adalah gaya-gaya geologi yang berasal dari luar, umumnya bersifat destruktif, yang meliputi proses pelapukan. Aktivitas ini dapat terjadi pada A. Hidrosfer. Hidrosfer adalah lingkungan perairan yang umumnya dimulai dari permukaan bumi yang menghasilkan penipisan, transportasi, dan pengendapan batuan sampai ke bawah permukaan di mana air tanah masih dapat ditemui. B. Biosfer. Biosfer adalah lingkungan di mana makhluk masih dapat hidup, baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan. Proses biosfer yaitu pembentukan batu-batu karang, sehingga merupakan pulau-pulau karang. C. Atmosfer. Terjadi di lingkungan udara seperti panas, perubahan suhu. Panas maupun dingin dapat menyebabkan air yang terkandung di dalam batuan mengembang hingga 9%, yang mengakibatkan batuan menjadi hancur. Hai, saya Agustina Melia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi geologi. Yang kedua, ada gaya endogen. Gaya endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Gaya ini dapat berasal dari beberapa aktivitas, antara lain tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Pertama, tenaga tektonik atau tektonisme. Pengertian dari tenaga tektonik merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang menyebabkan terjadinya pergeseran dan perubahan letak lapisan batuan. Terdapat dua macam gerak perubahan. Yang pertama secara horizontal atau orogenetik, dan secara vertikal atau epirogenetik. Gerak orogenetik atau orogenesa merupakan pembentukan gunung yang meliputi daerah yang sempit dan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Gerak ini dapat menimbulkan dua hal. Yang pertama, lipatan. Lipatan merupakan gerakan tekanan horizontal yang menyebabkan lapisan kulit bumi menjadi elastis berkerut, berlipat, dan menyebabkan bentuk muka bumi seperti pegunungan. Selanjutnya, patahan atau sesar. Patahan atau sesar merupakan gerakan tekanan horizontal dan vertikal yang menyebabkan lapisan kulit bumi menjadi rapuh sehingga menyebabkan retakan atau patahan. Berikut ini macam-macam sesar dan pengertiannya. Yang pertama, sesar naik dan sesar turun. Yang kedua, graben atau horst. Yang ketiga, sesar mendatar. Selain gerak secara horizontal atau orogenetik, terdapat juga gerak secara vertikal atau epirogenetik. Pengertian dari gerak epirogenetik merupakan gerakan naik atau turun dari permukaan bumi yang meliputi daerah yang luas dan dalam jangka waktu yang lambat. Gerak epirogenetik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, epirogenetik positif. Yang kedua, epirogenetik negatif. Pengertian dari epirogenetik positif yaitu bila permukaan bumi turun atau seolah-olah air di permukaan laut naik. Sedangkan epirogenetik negatif yaitu bila permukaan bumi naik atau seolah-olah air di permukaan laut turun. Dua, tenaga vulkanik atau vulkanisme. Tenaga vulkanik atau vulkanisme adalah proses pergeseran magma di dalam bumi. Proses terjadinya vulkanisme dipengaruhi oleh aktivitas magma yang menyusup ke litosfer atau kulit bumi. Apabila penyusupan magma hanya sebatas kulit bumi bagian dalam, maka dinamakan intrusi magma. Sedangkan apabila penyusupan magma sampai keluar ke permukaan bumi, disebut ekstrusi magma. Yang kedua yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini terjadi akibat aktivitas gunung api. Oleh karena itu, gempa ini hanya dapat dirasakan di sekitar gunung api menjelang letusan, pada saat letusan, dan beberapa saat setelah letusan. Tiga yaitu seisme atau gempa bumi. Gempa dapat digolongkan menjadi beberapa kategori. Menurut proses terjadinya, gempa bumi diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik yaitu terjadi akibat tumbukan lempeng-lempeng di litosfer kulit bumi oleh tenaga tektonik. Tumbukan ini akan menghasilkan getaran. Getaran inilah yang akan merambat sampai ke permukaan bumi. Yang ketiga ini yaitu gempa runtuhan atau longsoran. Gempa runtuhan atau longsoran ini terjadi akibat daerah kosong di bawah lahan mengalami runtuh. Getaran yang dihasilkan akibat runtuhannya, lahan hanya dirasakan di sekitar daerah yang runtuh.
Materi yang keempat yaitu plutonisme. Plutonisme adalah kegiatan intrusi magma yang mengadakan penerobosan ke arah sebelahnya dan menerobos batuan yang lain yang telah terbentuk. Materi yang kelima yaitu gerak-gerak lempeng. Terdapat dua tipe gerakan, yaitu yang pertama, gaya konvergen. Gaya konvergen adalah gerak saling mendekat antara lempeng yang satu dengan lempeng yang lain yang terjadi di lantai samudra. Sedangkan yang kedua, gaya divergen, yaitu gerak yang saling menjauh antara lempeng yang satu dengan lempeng yang lain yang terjadi di lantai samudra. Terakhir yaitu tentang bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus. Gempa bumi dan gunung meletus terjadi di hanya sepanjang jalur-jalur pertemuan lempeng tektonik di darat atau lantai samudra. I've been trying in vain to hold on. No matter what I say, keeping you close shouldn't be hard. If you were honest when you said you missed me.